Ya. Oke, silakan. Yesus datang kedua kali. Yesus datang untuk yang kedua kali. Itu tujuannya apa menurut saudara? Pertama, untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dan kedua untuk menghakimi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Oke. Jadi dia datang bagi orang percaya dan yang tidak percaya. Ya. Yesus ada dua berarti yang harus saya sikapi di sini ketika berbicara mengenai percaya. Kedatangannya menyelamatkan orang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya. Ya. Landasan penghakimannya tentu adalah firman yang pernah ia ucapkan. Sesuai dengan Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan perkataan Elohim itu adalah hidup kekal. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara kedatangannya untuk dipercayai dan penghakimannya berdasarkan dengan firman yang pernah dia ucapkan. Yesus berkata kepada di dalam Yohanes 5. Di situ Yesusnya berkata, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus akan datang nih melihat Kristen menyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Pekerjaan-pekerjaan itu akan dilihat Yesus. Loh, kok ini kayak asing ya? Kok tidak sesuai dengan firman yang pernah aku ucapkan ya? Maka saya katakan kepada saudara, dari penjelasan saudara dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya, maka saya simpulkan orang Kristen inilah yang akan masuk ke dalam neraka ketika beliau datang untuk yang kedua kalinya. Silakan Anda tanggapi. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, ya, ada benarnya juga. Tetapi intinya, kalau kita merujuk dalam Markus 16 ayat 16, di situ dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, bagaimana Zuma mengatakan, saya pengikut Kristus, tetapi perintah dari Yesus Zuma tidak bisa laksanakan? Itu yang menjadi persoalan. Masalah moralitas, ya, orang ateis pun cuma memiliki moralitas yang baik. Bagaimana mereka membagi-bagi berkat, bagaimana mereka mengasihi sesama. Tetapi apakah orang-orang ateis itu, ya, dalam kategori menurut iman saya bahwa mereka akan diselamatkan? Sekalipun mereka berbuat kebajikan, tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Ini dasar Alkitab. Karena gini semua. Oke. Mengapa kami Saya tanggapi mengklaim dulu. bahwa, ya silakan. Oke. Coba Anda perhatikan, setiap Anda bernarasi membawa dalil, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma yang lebih paham Bible daripada Anda sendiri. Jadi kalau Anda membawa dalil, hati-hati. Markus 16 nomor 16 itu tanda-tanda percaya di data nomor 17-nya, di antaranya adalah mereka bisa bahasa asing, mengerti bahasa baru. Coba saya uji ya, apakah Anda orang percaya atau tidak percaya? Matum atau polok mona susibang polok meo, apa artinya? Ya, pertanyaan Zuma itu pertanyaan yang mungkin kalau Zuma memberikan standar pertanyaan seperti itu kepada saya, ketika saya juga bertanya dengan standar yang sama kepada Zuma, ya, mempertanyakan, ya, Nabi Zuma maupun sesembahan Zuma, Allah,
belum tentu semua bisa menjawab. Tetapi intinya diskusi kita Dengan kata pada lain sore Anda hari nggak ini bisa semua. menjawab gitu. Dengan kata lain Bagaimana Anda nggak bisa gini, menjawab. bagaimana kita bisa membuktikan Tunggu. bahwa Anda membawa data Markus 16 Yesus nomor datang pada 16. kali yang kedua. Orang yang percaya katanya kan, tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa asing. Nah, saya ingin bukti. Saya hanya sekedar ingin bukti. Kan Anda mengatakan tadi Yesus turun kedua kali untuk menyelamatkan orang yang percaya. Oh, bangga dong Kristen. Kami orang Kristen adalah orang percaya. Nah, di data yang Anda bawa, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Matu metopolo mususibang polo susina keke ngana keke meong. Apa artinya? Tapi makna yang ada dalam Markus 16 ayat 16 sampai 17 itu tidak seperti apa yang Suma pikirkan, bahkan Suma pertanyakan. Karena di sini bukan bahasa asing yang dikatakan dalam Alkitab. Di sini bahasa baru. Bahasa Ketika baru. ada dalam suasana Bahasa ibadah. baru. Ya, Bahasa dalam baru. pujian penyembahan. Eleheng ente. Apa Maka artinya? orang-orang polo itu musibang polo asu. Apa artinya? yang Bahasa percaya baru. kepada Yesus. Bahasa baru. Tanda Bahasa dari orang baru. yang percaya kepada Yesus pasti dia memiliki bahasa baru sesuai Ini dengan bukan gereja. pemaksaan dalam 14 ayat 17. Ini bukan Itu gereja. udah jelas. Ini bukan gereja, tempat nipu bukan. Saya bertanya sama Anda, kan Anda yang bawa dalil. Anda mengatakan Yesus datang menyelamatkan orang percaya. Oh, sekarang umat Islam percaya Yesus Rasul Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Ya kan? Sesuai dengan perkataan Yesus. Yang percaya dia, Anda baca Yohanes 12 nomor 21. Barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, mengikuti aku. Siapa mengikuti aku, percaya kepada aku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu dalil. Jadi bukan cuma klaim-klaim buta segala. Nah, Anda ketika membawa data Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mengobati orang sakit, menyimpan tangan di atas kepala, sembuh. Dan apalagi minum racun tidak mati, dipatok ular berbisa tidak mati. Itu sudah terlalu berat. Kalau itu yang sederhana aja, mengerti, memahami, paham, tahu bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, saya ngomong bahasa baru nih sama Anda. Matum batopolokmu susibang pudukmu. Apa artinya? Jadi gini Mas Uma, kita diskusi. Apa aja jadi gini gimana? Ya. Kita Tanda-tanda ini, apa yang ada dalam Alkitab. tanda-tanda ini akan Ketika menyertai semua orang yang percaya. Ya, pertanyaan seperti itu tidak Tanda-tanda pada ini, konteks yang ada dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini Suma, kalau Suma mempertanyakan itu Apa kepada tanda-tanda saya, yang menyertai orang percaya? Tunggu. Jangan kau giring saya seperti jemaat di Iya. gereja. Tanda-tanda apa yang dimiliki oleh orang percaya berdasarkan Markus 16? Tanda-tanda apa? 1. mereka akan mengusir setan. Ya, 2. mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu udah jelas. Oke, sekarang saya Tetapi, tanya samamu dalam bahasa ketika yang baru. kami menjawab Matung metopologmu susibang pelukuse. Pertanyaan Apa dari jawabannya? Suma ini, Apa artinya? Suma memberikan Mereka akan mengerti, pertanyaan Mas. yang tidak connect Yang tidak apa? dengan Markus Yang tidak 16 connect ayat apa? 17. Yang tidak connect apa? Tanda-tanda Tapi gini, ini akan kita menyertai. masuk pada Tanda-tanda ini esensi akan menyertai bagaimana kita orang yang percaya. meyakini Udah. bahwa ketika Anda Yesus saya mute dulu. datang Ini pada bukan kali gereja. yang kedua, Suma. Anda saya mute dulu. Anda kalau mau belajar sama saya jangan gini caranya, ya. Anda saya mute. Saudara, kalau Anda mau belajar sama saya tentang kekristenan jangan gini caranya. Oke? Tidak gini caranya. Ini bukan gereja tempatnya orang membodoh-bodohi orang. Ini depan saya sebagai seorang muslim yang paham Bible, puluhan tahun saya belajar Bible. Oke? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ingat, Yesus datang kedua kalinya untuk menyelamatkan orang yang percaya. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, mengusir setan. 2, bisa bahasa baru.
Nah, saya tanya, saya ingin menguji karena hanya itu. Kalau saya suruh Anda minum racun, Anda langsung mati. Oke, Anda saya suruh kemudian patok ular, di situ nggak ada ular berbisa. Cukup yang sederhana, Anda mengerti dalam bahasa baru. Matumba to polokmu susibam polokuse. Apa artinya bahasa tadi? Itu pertanyaan tidak nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Kan Suma memberikan tema gini, buat apa Yesus turun kedua kali? Nah, Suma mempertanyakan sesuatu yang kok jadi tidak saya? Anda yang nyambung mengatakan, dengan tema yang Anda Suma yang mengatakan Yesus buat hari datang ini. untuk menyelamatkan orang percaya. Betul? Ya kan? Lalu saya Jadi tanya, gini. apa tanda orang percaya? Anda baca lagi di Markus 16 nomor 16. Anda ingin menggiring ke sana. Dalam Nomor Markus 17 16 ayat tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa baru. Nah, Betul? bahasa baru di situ Suma. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Mulai ngaco. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mulainya Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya, Oke. Sekarang bahasa-bahasa Anda punya baru yang dimaksudkan, Oke. sebentar. Bahasa-bahasa baru yang dimaksudkan dalam Markus 16 ayat 17, ya. Bahasa yang hanya diketahui oleh Tuhan kita dan tidak diketahui oleh sekarang- orang lain. Karena gini, Sekarang- peristiwa dalam Kisah 2 ayat 4, bagaimana orang Kristen ya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, namun orang lain yang mendengar bahasa mereka, mereka tidak memahami. Yang hanya memahami hanya Tuhan. Kalau begitu, saya berarti orang percaya. Ya terserah Suma. Kalau Suma bisa mengklaim seperti itu, terserah Suma. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Suma sudah percaya kepada Yesus? Bahkan Suma mentuhankan Yesus. Berarti saya orang percaya ya. Karena bahasaku hanya Tuhan yang tahu. Iya, iya. Jadi saya orang percaya. Kalau dalam konteks Suma tidak orang Saya orang- percaya karena Suma tidak Nenekmu percaya kiper. kepada Yesus. Nenekmu Bagaimana Nenekmu Suma kiper. mengatakan Hei, Suma dikatakan orang percaya? Tanda orang percaya Yesus itu Suma bisa bahasa lari dari baru. konteks dalam Ya Markus udah. 16 ayat 16. Anda ke kloset sana, di kloset. Udah bodoh, sombong, tolol, bahlul, kardoba, berdaki lagi.